hidup, yaitu pada bagian manfaat dan dasar klasifikasi. Tetapi pada pembelajaran kali ini bedanya adalah nanti kalian akan mengerjakan suatu proyek bersama teman kelompok kalian. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih ini tuh gambar apa sih kira-kira? Ada hewan, ada tumbuhan, terus ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di laut. Kira-kira gambar apa? Oke, benar ya. Di sini terdapat beberapa macam makhluk hidup dengan berbagai karakteristiknya yang berbeda. Oke, kemudian apa sih hubungannya dengan integrasi neo-Islam? Di sini terdapat dua surat yang artinya itu yang pertama Quran surat Al-An'am, yaitu dan tiadalah binatang-binatang yang melantun di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Kemudian yang kedua juga terdapat dalam surat Ar-Rum yang artinya itu dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi dan berlainan-lainan barisamu dan warna kulitmu. Apa sih maknanya terhadap keanekaragaman makhluk hidup? Yaitu hubungannya itu Allah itu menciptakan makhluk hidup dalam beragam bentuk, habitat dan fungsi agar manusia ini bisa mengenal dan mensyukuri kebesarannya. Oke. Kemudian selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran nih pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, nanti kalian akan bisa menjelaskan apa itu manfaat klasifikasi makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kalian juga bisa nih mengidentifikasi dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, bisa dari persamaan, perbedaan, ataupun ciri morfologinya. Kemudian kalian juga bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis kalian, yaitu dengan kolaborasi dan komunikasi melalui proyek klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir, nanti kalian akan bisa menyajikan hasil proyek klasifikasi makhluk hidup kalian dalam bentuk infografis atau mini ensiklopedia sederhana. Sebelum ke kegiatan ini, Ibu mau bertanya nih, kira-kira gimana sih jika di dunia ini tidak ada sistem klasifikasi makhluk hidup? Ada yang bisa menjawab? Jika tidak ada sistem klasifikasi, manusia akan kesusahan untuk mengenali, mempelajari, dan juga membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Oke, benar banget ya jawaban dari Fatima. Kalau misalnya nggak ada sistem klasifikasi makhluk hidup ini, tentunya kita akan sulit untuk membedakan mana makhluk hidup yang ingin diidentifikasi. Kemudian jika tidak ada klasifikasi makhluk hidup nih, kira-kira gimana sih kalau kita ini bisa membedakan makhluk hidup yang serupa tetapi hidupnya ini di lingkungan yang berbeda? Kira-kira gimana tuh, kan pasti agak susah ya gitu. Kira-kira gimana? Ada yang bisa menjawab? Ibu, jadi cara mengelompokkannya itu pertama lihat dari ciri-cirinya, yaitu morfologi, anatomi, fisiologi, serta hubungan kekerabatan. Langsung dilanjut nanti sama pendekatan ilmiah seperti kingdom, film, dan lain-lainnya. Oke, bener ya, jawabannya cukup lengkap ya dari Ovi. Kalau misalnya kita belum tahu klasifikasi makhluk hidupnya, mungkin kita akan bisa melihatnya dari fisik luarnya terlebih dahulu. Itu adalah cara yang paling mudah. Oke, langsung aja ya ke kegiatan inti kita kali ini, yaitu yang pertama kalian bisa mengobservasi atau makhluk hidup, bisa di rumah atau di sekolah. Mungkin karena di sini kalian bisa mencarinya dari internet. Kemudian kalian diklasifikasikan berdasarkan cirinya yang terdapat di LKPD. Yang pertama kalian bisa bentuk dulu kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Mungkin karena di sini jumlahnya ada 7 orang, jadi terdapat 2 kelompok. Kemudian
Kemudian kalian melakukan pengamatan nih terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar kalian. Setelah itu kalian bisa mencatat dan mengklasifikasikan makhluk hidup di dalam tabel, yang mana isi tabelnya itu dengan formatnya nama makhluk hidupnya, habitatnya, kemudian ciri-ciri utamanya, serta dia dikelompokkan sebagai apa sih. Nah, selanjutnya kalian bisa buat hasil dari klasifikasi makhluk hidup itu dalam bentuk infografis ataupun ensiklopedia ini berdasarkan hasil klasifikasi. Dan yang kelima, kalian bisa menuliskan nilai-nilai Islam nih yang kalian temukan selama kalian berkegiatan. Apakah kalian mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti ya? Oke, baik. Untuk waktu pengerjaannya kira-kira butuh berapa menit? 10 menit cukup? Oke, baik. Oke, selamat mengerjakan proyeknya ya teman-teman. Boleh bergabung kelompok ya? Berarti kita mengeksplor bentuknya keluar kelas. Karena di sini terbatas, bisa buat dari internet juga nggak apa-apa. Maksudnya bisa digital ataupun bisa ini ya manual ya. Tapi kalau digital juga tidak.
Oke, baik ya, karena waktunya sudah selesai, boleh perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan nih gimana sih hasil dari proyek yang kalian kerjakan. Boleh dari kelompok mana dulu yang udah siap? Kelompok satu ya. Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari penelitian infografis kelompok 1. Jadi judul yang kami ambil itu eksplorasi klasifikasi makhluk hidup di sekitar kita. Poster ini tuh mengangkat tema klasifikasi makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita dengan pendekatan yang edukatif dan visual yang menarik bagi siswa. Untuk isinya sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian utama. Bagian yang pertama ada berdasarkan kingdom, penampilan 3 kingdom utama, ada planet, tumbuhan, itu ada mangga, Indonesia, habitat kuliah halaman, ciri-cirinya berantai, berdaun tunggal, tumbuhan, buah. Terus ada animalia, kucing. Di sini kita mengamati kucing, habitatnya dari sekitar rumah, ciri-cirinya berbulu, berkaki 4, terus bertaring. Lalu ada kunyit, jamur putih, habitatnya di batang pohon basah, ciri-cirinya tidak berklorofil, tumbuh di tempat kuburan. Lalu ada dari lumut daun, habitatnya di batu lembab, ciri-cirinya tidak membulu. Terus juga kita ngamatin capung, habitatnya dekat sawah, tumbuhnya ramping, terus terbangnya cepat, matanya menjenguk. Terus juga kita mengamati dari nilai-nilai keislamannya, ada tadabbur, mengamati ciptaan Allah, itu dimana itu akan menumbuhkan rasa kagum dan iman terhadap kemahabesaran Allah yang menciptakan beragam makhluk. Lalu yang kedua ada rasa syukur, menghargai manfaat dari setiap makhluk hidup di sekitar kita, dan yang terakhir adalah amanah atau tanggung jawab menjaga kelestarian alam dan makhluk hidup sebagai bagian dari perintah Allah. Terima kasih kelompok 1. Beri plus dong teman-teman. Gambarnya cukup menarik ya. Oke, selanjutnya boleh kelompok 2 perwakilannya silahkan maju mempresentasikan nih hasil proyeknya. Baik, di sini saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Di sini kami memakai judul eksplorasi klasifikasi makhluk hidup. Nah, di gambarnya itu ada menampilkan beberapa kelompok, yaitu ada berantai, Asia, dan kuning dengan contoh yang diamati secara langsung di sekitar kita. Nah, di kingdom berantai itu ada pohon pisang atau bisa SP, itu habitatnya di pekarangan rumah, dan ciri-cirinya itu adalah batangnya semu, daunnya lebar, kemudian buahnya berbentuk sisi. Nah, kemudian ada paku tanduk rusa
memiliki ciri kaki berselaput, kulit lebat, dan tergolong amfibi. Nah, untuk jamur itu ada Rhizopus sp, itu habitatnya ada di roti basi yang kita temuin. Nah, ciri tumbuhnya yaitu dia tidak berklorofil dan tumbuh seperti kapas. Nah, kemudian ada nilai keislaman yaitu tauhid, meyakini bahwa semua makhluk merupakan ciptaan Allah. Kemudian ada ihsan, yaitu menjaga dan memperlakukan makhluk hidup dengan kasih sayang sebagai wujud ibadah kepada Allah. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih bagus sekali ya. Jadi teman-teman di antara dua proyek ini teman-teman dua-duanya memilih untuk membuat infografis ya. Oke, baik. Kira-kira nih setelah kalian mengerjakan proyek ini, sebelum Ibu sedikit menjelaskan tentang materinya, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari pengerjaan proyek ini? Kemudian ada nggak sih tantangannya dalam kalian membuat proyek? Dari pembelajaran hari ini, saya belajar bahwa klasifikasi makhluk hidup itu sangat penting untuk memahami keragaman hayatiknya. Dengan sistem klasifikasi kita bisa tahu hubungan antar organisme dan memudahkan penelitian serta membantu dalam berbagai bidang termasuk kayak pertanian, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Terus mungkin tantangan yang dihadapi adalah sulitnya membedakan makhluk hidup yang memiliki ciri mirip tapi asalnya itu dari kelompok yang berbeda. Selain itu juga bagaimana kita memahami istilah ilmiah dan tiga takson yang cukup sulit gitu, apalagi yang baru aja belajar. Oke, jawabannya cuma cukup mewakili ya. Jadi tantangannya pasti sama ya dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah dijelaskan, bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri tersendiri. Mungkin kalau makhluk hidupnya sama, itu pasti ada ciri tersendiri lagi yang membedakan dari makhluk hidup lainnya. Mungkin itu ya tantangannya dalam mengidentifikasi. Kemudian setelah kalian mengerjakan proyek ini, kira-kira manfaat kalian mengerjakan ini di kehidupan nyata itu apa sih? Nah, setelah mempelajari ini, ternyata klasifikasi makhluk hidup itu membantu dalam mengidentifikasi organisme penyebab penyakit, kemudian ada pengembangan obat-obatan, pelestarian spesies langka, dan peningkatan hasil pertanian dan peternakan. Contohnya, klasifikasi tadi membantu dalam mengenali tanaman beracun dan tanaman obat, serta memahami hubungan evolusi antar spesies. Oke, terima kasih ya jawabannya cukup lengkap ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai manfaat dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Oke, sisi ini. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu, atau bisa juga disebut sebagai klasifikasi biologis, yakni yaitu sistem yang digunakan ilmuwan untuk mengelompokkan semua makhluk hidup berdasarkan kemiripannya. Nah, di samping ini kan ada beberapa macam gambar ya. Kira-kira gimana sih kalian untuk mengelompokkan organisme ini berdasarkan gambar yang ada di Saya mau cobain dulu. boleh. Di situ ada harimau, keledai, dan kata. Nah, itu maksudnya hewan atau animalnya. Kemudian ada apel, jagung, dan tebu. Nah, itu termasuk tumbuhan. Oke. Oke. Oke, baik. Benar ya jawaban dari teman kalian, bahwa pengelompokan ini berdasarkan ciri-cirinya dan tempat hidupnya. Kalau itu ada bunglon, harimau, dan keledai itu termasuk kelompok hewan. Sedangkan ada jagung, terus ada apel juga, terus satu lagi ada pohon, itu termasuk ke dalam plants atau tumbuhan. Oke, kenapa sih kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Yang pertama itu kita bisa membantu untuk memahami bagaimana sih makhluk hidup ini saling berhubungan satu sama lain. Kemudian bisa mempelajari juga keanekaragaman kehidupan di bumi menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir ini bisa membantu
keilmuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan spesies baru yang ditemukan dengan cepat sehingga mudah untuk teridentifikasi. Oke, selanjutnya terdapat manfaat dari klasifikasi itu sendiri. Yang pertama, bisa untuk mempermudah studi dan komunikasi ilmiah. Kemudian bisa juga untuk menghindari kerancuan dari nama ilmiahnya atau nama lokalnya. Kemudian bisa untuk mengetahui hubungan kekerabatan, membantu penelitian dan pelestarian, serta yang terakhir bisa menguatkan rasa kagum kita terhadap Allah. Selanjutnya, setelah manfaat, terdapat juga dasar-dasar klasifikasi seperti yang teman-teman sebutkan tadi. Dasar-dasar klasifikasi ini terdapat 5. Yang pertama itu berdasarkan morfologinya, yaitu dengan bentuk tubuhnya atau struktur tubuhnya. Kemudian habitatnya nih, tempat hidupnya, bisa di air, di darat ataupun di udara. Kemudian cara berkembang biaknya, cara berkembang biak sendiri itu bisa generatif ataupun vegetatif. Cara makannya bisa autotrof ataupun heterotrof, serta manfaatnya bisa bagi manusia dan lingkungan. Oke, contohnya sendiri dari klasifikasi tingkat taksonomi itu urutannya terdapat domain, kingdom, phylum, kelas, order, family, genus, serta spesies. Contohnya di sini ada manusia, kingdomnya itu animalia, kemudian phylumnya chordata, kelasnya Mammalia, ordernya Primata, familinya Hominidae, jenisnya Homo, serta spesiesnya yaitu Homo sapiens. Selanjutnya terdapat sistem kingdom, di mana kita mengenalnya dengan sistem 5 kingdom. Yang pertama itu ada Monera, yaitu bakteri. Kemudian ada Protista, yang termasuk Protista itu ada ganggang serta protozoa. Kemudian ada fungi, yaitu jamur, lantai, tumbuhan, serta animalia adalah hewan. Oke. Di sini terdapat beberapa makhluk hidup. Adakah yang bisa mengidentifikasi nih karakteristik umum organisme yang ada di layar ini dalam setiap kelompok? Kira-kira gimana sih kalian mengidentifikasinya? Sebelah sini ada hewan dan sebelah sini ada hewan juga tetapi berbeda karakteristiknya. Ada yang mau menjawab? Yang mau coba menjawab? Yang mau menjawab enggak? Di sini kan ada hewannya, hewan yang hidup di darat, ada yang hidup di laut, kemudian yang di sini ada yang berenang, dari cangkang. Sepertinya kalian masih bingung ya. Oke, baik. Oke, nah untuk jawabannya sendiri, jadi kan tadi terdapat 2 kelompok kan. Jadi kelompok A ini termasuk hewan yang vertebrata atau memiliki tulang belakang. Sedangkan untuk yang kelompok B ini adalah golongan invertebrata, yaitu memiliki tubuh lunak atau lapisan luarnya yang keras. Yang pertama, yang ke kelompok A ini ciri-cirinya yaitu tulangnya berada di dalam tubuh mereka, terus mereka memiliki tulang belakang, serta mereka bernafasnya menggunakan paru-paru ataupun insang. Kalau kelompok B ini dilihat dari gambarnya, tubuhnya itu bersegmen ya, mempunyai segmen-segmen, kemudian penutup luarnya itu keras, yaitu memiliki cangkang, serta kakinya bersendi. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini nih, Ibu terdapat
post test mengenai materi hari ini, yaitu mengenai manfaat dan dasar fasilitas makhluk boleh dikerjakan. Sudah? Sudah bisa diakses? Ibu beri waktu untuk pengerjaannya selama berapa? 2 menit cukup? Cukup ya. Sudah selesai kalian mengerjakannya? Oke, sudah ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih, sebelum mengakhiri materi kali ini, apa sih kesimpulan serta refleksi yang kalian pelajari dari mempelajari materi hari ini? Ada nggak sih setelah kalian membuat project, kemudian kalian mendengarkan penjelasan, kira-kira apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Saya mau izin coba dulu. Ya, jadi tadi kan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana kita itu belajar untuk mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-cirinya, yaitu dari morfologi, anatomi, fisiologi maupun genetik. Kemudian juga dasar-dasar klasifikasi ini kan yang tadi bersegmen, jadi kita juga melihat struktur tubuh, cara reproduksi, jenis sel, jumlah sel, serta kemampuan organisme dalam membuat makanan. Oke, baik. Kesimpulannya lengkap banget ya, tepuk tangan dong. Setelah kalian menyimpulkan materi, ada nggak sih refleksi yang kalian rasakan dari kegiatan hari ini? Saya konsolid. Jadi setelah mempelajari materi tentang manfaat dan juga dasar klasifikasi makhluk hidup, saya jadi menyadari betapa pentingnya sistem klasifikasi hidup ini dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dari pembelajaran ini saya jadi mampu menghargai keanekaragaman hayati yang ada serta memahami bagaimana para ilmuwan itu mengelompokkan berbagai jenis makhluk hidup dengan sistematis. Oke, baik. Terima kasih Hatimah atas jawabannya. Tangan dong. Oke, jadi Ibu sedikit menyimpulkan materi hari ini. Yang pertama ada tiga konsep yang penting, yaitu yang pertama klasifikasi biologis, yaitu adalah sistem yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memilah semua makhluk hidup ke dalam kelompok berdasarkan kesamaannya. Kemudian yang kedua ada pentingnya klasifikasi itu sendiri, jadinya seperti yang sudah dijelaskan, itu bisa memahami bagaimana makhluk hidup ini saling terhubung, kemudian memudahkan mempelajari berbagai jenis kehidupan dan membantu agar cepat menemukan dan mengelompokkan spesies baru. Serta dalam klasifikasi makhluk hidup ini terdapat 5 kingdom atau 5 kerajaan. Yang pertama ada tumbuhan, hewan, mineral, fungi, serta protista. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.